Saya Desniar Pandiangan dari kelas 12 IPA 2. Saya akan menjelaskan perbandingan antara PKI 1948 dengan gerakan PKI 1965. Latar belakang PKI 1948. Yang pertama, jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatanganinya Perjanjian Renville yang sangat merugikan Republik Indonesia. Setelah tidak lagi menjadi Perdana Menteri, Amir membentuk Front Demokrasi Rakyat atau VDR yang kemudian bekerja sama dengan organisasi berpaham kiri seperti Partai Komunis Indonesia, Barisan Tani Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia. Yang kedua, kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI, musuh dan bercita-cita menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia. Yang ketiga, propaganda kekecewaan terhadap Perdana Menteri selanjutnya, yakni Kabinet Hatta akibat programnya untuk mengembalikan 100 tentara menjadi rakyat biasa dengan alasan penghematan biaya. Yang pertama, Soeharto sebagai guru sekolah pertama Madiun. Yang kedua, Kolonel I.N. Marhadi. Yang ketiga, Sosro Diprodjo. Tindakan yang dilakukan yang pertama melakukan propaganda anti pemerintah, menyebarkan isu negatif, membenturkan tokoh politik yang penting satu sama lain, mendalangi aksi mogok, dan menciptakan kekacauan di Surakarta. Penumpasan yaitu demi memulihkan kembali keamanan di Madiun. Dilakukan operasi penumpasan pada tanggal 20 September 1948 dipimpin oleh Kolonel A. Nasution. Salah satu operasi penumpasan yang dilakukan adalah pengejaran musuh yang melarikan diri ke Sumorto sebelah barat Ponorogo. Dalam pengejaran tersebut, musuh berhasil ditemukan dan ditembak mati dengan Amir Syarifuddin dan para tokoh Syarab Khairi lainnya ditangkap dan dijatuhkan hukuman mati. Dampak PKI 1948 adalah pembunuhan terhadap pejabat pemerintah dan para pemimpin partai yang anti komunis. Semakin menguatnya upaya untuk membentuk tentara Indonesia yang lebih profesional. Berbagai laskar dan kekuatan bersenjata liar berhasil didemobilisasi atau dibubarkan. Simpati AS sebagai penengahan dalam konflik dan perundingan antara Indonesia dengan Belanda perlahan berubah menjadi dukungan terhadap Indonesia. Latar belakang PKI 1965. 1. Pertentangan antara PKI dan TNI. Hubungan kurang baik antara PKI dan TNI diawali oleh pembunuhan Angkatan Kelima yang diinisiasi PKI. Hal tersebut ditentang oleh TNI Angkatan Darat sehingga membuat hubungan keduanya semakin tidak harmonis. Kedua, kesehatan Presiden Soekarno. Pada tahun 1964 beredar kabar bahwa Presiden Soekarno sedang sakit parah. Meskipun demikian, DN Aidit sebenarnya mengetahui bahwa Presiden Soekarno tidak sakit parah. Beredarnya kabar tersebut menimbulkan kecemasan dari berbagai pihak. 3. Kondisi ekonomi Indonesia. Pada tahun 1965, keadaan ekonomi Indonesia sangat terpuruk. Kenaikan inflasi sebesar 650% membuat rakyat meragukan kepemimpinan Presiden Soekarno. Tokoh yang pertama yaitu Sejam Kamaruzaman. Tokoh kedua yaitu Dipa Nusantara. Tokoh ketiga yaitu Letkol Untung. Tindakannya yang pertama melancarkan propaganda anti pemerintah, mengadakan pemogokan kerja bagi para buruh di perusahaan, melakukan pembunuhan, misalnya dalam pemberontakan senjata di Solo. Penumpasan yang pertama, Panglima Korsat Maijen Soeharto bergerak cepat memadamkan pemberontakan. Perburuan pada para pelaku G30 SPKI dilakukan cepat. Yang kedua, jumlah orang yang dibunuh begitu saja setidaknya mencapai 5.000 orang di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa dan Bali. Puluhan ribu orang dibuang ke Pulau Buru, dipekerjakan tanpa pengadilan, termasuk sastrawan yang mendunia. Dampaknya yang pertama, Presiden Soeharto kehilangan kewibawaan di mata rakyat Indonesia. Kedua, politik Indonesia semakin tidak stabil sebab muncul pertentangan dalam lembaga tinggi negara. Ketiga, sikap pemerintah yang belum dapat mengambil keputusan untuk membubarkan PKI sehingga menimbulkan kemarahan rakyat.